victory. Savior got to me, who shed his love for me. No one will ever compare. Forever I will declare, you're wonderful to me. You're everything I need. Greater is he alive in me, greater than all of the world, than all its anxiety. Greater is he, mighty indeed. All blessing and all honor unto thee. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian semua. Apa kabar semuanya? Saya berharap kita semua selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu bersuka cita. Setelah 2 bulan lalu kita berbicara tentang starting small, di bulan kemarin kita membahas mengenai freedom. Dan di bulan ini kita membahas tema yang baru yaitu multiply. Nah, hari ini kita mau belajar mengenai prinsip multiply atau berkembang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana nilai-nilai yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehingga banyak hal dalam kehidupan kita bisa terjadi perkembangan atau multiply. Dan saya berdoa, Roh Kudus akan memberikan pengertian kepada kita untuk bisa melakukan kebenaran firman Tuhan sehingga segala hal yang ada dalam kehidupan kita semakin berkembang. Dan saya percaya hal itu merupakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk hari yang baru yang Kau jadikan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk segala berkat-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Sebentar kami mendengar kebenaran firman Tuhan. Aku percaya firman-Mu memberkati kami dan menjadi benih di dalam kehidupan kami, sehingga benih itu menghasilkan buah. Terima kasih Bapak, Roh Kudus, mampukan kami untuk mengaplikasikan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya percaya bahwa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita adalah supaya kita terus diperbanyak, atau bisa kita bilang berkembang, atau bisa kita bilang multiply. Multiply bukan hanya berbicara tentang materi atau finansial, tapi kalau kita bilang berkembang, harusnya di dalam setiap hal. Di dalam kehidupan kita, ada perkembangan, ada perubahan, menjadi semakin bertumbuh, atau menjadi semakin lebih banyak. Dari awal manusia diciptakan yaitu Adam dan Hawa, Allah memberikan sebuah perintah untuk Adam dan Hawa. Dan perintah itu adalah untuk bertambah banyak atau multiply. Kejadian 1 ayat yang ke-28 berkata seperti ini. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. New King James Version yang berbicara seperti ini. Then God blessed them and God said to them, be fruitful and multiply. Fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth. Pada perintah ini dengan jelas Allah memberi salah satu perintah awal kepada manusia untuk bertambah banyak atau multiply. Berkembang dan bertambah banyak adalah tujuan Tuhan bagi manusia pada saat Allah menciptakan mereka. Jadi bertambah banyak bukanlah hanya sebuah motivasi. Kenapa saya bilang motivasi? Karena kebanyakan kita menjadikan sebuah kata bertambah banyak atau multiply menjadi sebuah motivasi dalam kehidupannya. Gak banyak orang yang ingin berkembang dan bertambah banyak, terutama dalam hal-hal yang berbau materi. Dan mereka cenderung melakukan hal apa saja untuk mendapatkannya. Sehingga banyak orang yang melakukan hal-hal yang melanggar hanya untuk mencapai motivasinya, yaitu memperbanyak materinya. Dan ini menjadi sebuah motivasi yang menurut saya tidak sesuai. Saya percaya perintah Tuhan tentang multiply bukan berbicara kepada kita untuk harus melakukan apa saja untuk mendapatkannya. Karena perintah yang Tuhan kasih pasti selalu membawa kehidupan bagi kita, bukan hal-hal yang mendatangkan kecelakaan.
Multiply dalam Kejadian 1 ayat 28 ini dalam bahasa Ibrani-nya dikatakan rabah. Artinya adalah to be or grow great, menjadi atau bertumbuh dengan baik atau menjadi hebat. Artinya adalah dalam hal berkembang atau bertambah banyak ini, kita belajar bahwa ada hal-hal yang harus bertumbuh dan menjadikan kita untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, bagaimana kita bisa bertumbuh untuk menjadi lebih baik lagi? Ini tergantung dari bagaimana kita bisa mengelolanya. Di dalam Kejadian 1 ayat 28 yang barusan kita baca, di situ dibilang bahwa kita juga harus berkuasa. Dalam New King James Version-nya dibilang dominion. Arti dari dominion ini adalah area yang dikontrol atau diawasi oleh sebuah kekuasaan. Artinya adalah sebuah dominion adalah sebuah area yang harus dikelola dengan baik. Pertumbuhan akan terjadi jika kita bisa mengelola dengan baik. Dasar dalam mengelola ini harusnya jadi fondasi yang kuat. Kalau fondasinya tidak kuat, dengan semakin berkembangnya kita, pastinya kita bisa jadi semakin kewalahan. Karena dasar kita dalam mengelola belum kuat. Kita bisa lihat banyak sekali contoh ketika orang mengalami pertumbuhan dalam kehidupannya, di dalam karirnya, atau mungkin di dalam bisnisnya, atau mungkin di dalam banyak hal dalam kehidupannya. Mungkin perusahaannya sedang booming, malah yang terjadi adalah mereka mengalami kerugian. Atau mungkin ketika mereka mempunyai tim kerja yang sudah banyak, mereka tidak bisa memanage tim kerjanya dengan baik, akhirnya terjadi kerugian dalam kinerja tim tersebut. Di sini kita belajar bahwa jaminan pertumbuhan atau multiply itu adalah hal yang pasti. Tapi lebih baik kita belajar untuk bisa mengelola dengan baik, karena hal inilah yang akan terus membawa kita untuk terus-menerus bertumbuh, berkembang menjadi lebih baik. Saya pernah baca quote seperti ini, maintaining is way harder than achieving it. Salah satu cerita yang mungkin kita semua sudah sering dengar tentang multiply atau bertambah banyak adalah apa yang Yesus lakukan ketika memberi makan orang banyak. Di Alkitab dikatakan 5.000 orang laki-laki. Lukas 9 ayat yang ke-10 sampai ke-17. Perikopnya adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida. Sehingga hanya mereka saja bersama dia. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah dan ia menyembuhkan orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki." Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisanya sebanyak 12 bakul. Dalam cerita ini, hal yang menarik yang saya tangkap adalah bahwa ketika murid-muridnya meminta Yesus untuk menyuruh orang banyak tersebut pulang karena hari sudah mulai malam, dan murid-murid mengetahui bahwa orang banyak tersebut pasti sudah dalam keadaan yang lapar, tapi ketika itu murid-murid meminta Yesus untuk memulangkan orang-orang tersebut, mereka untuk bisa makan, Yesus malah menyuruh murid-muridnya memberikan orang banyak tersebut makan. Padahal yang kita tahu di sini ceritanya adalah kota tempat di mana mereka berada adalah kota yang sepi. Dan bisa dipastikan mungkin tidak ada yang menjual makanan di situ. Lalu mungkin dari orang banyak tersebut banyak yang tidak membawa makanan juga. Dalam kondisi seperti ini murid-murid menjadi kebingungan. Walaupun mereka mendapatkan 5 roti dan 2 ikan dari kumpulan orang banyak tersebut, tapi secara natural memberi makan 5.000 orang laki-laki ditambah istri dan anak-anaknya dengan 5 roti dan 2 ikan adalah hal yang sangat mustahil.
Tapi kenapa hal yang mustahil tersebut malah Yesus suruh lakukan, kenapa Yesus suruh murid-muridnya melakukannya? Apa Yesus tidak menyadari bahwa keterbatasan murid-muridnya lah kalau mereka tidak mampu memberi makan orang banyak tersebut? Dari apa yang kita baca dari cerita ini, saya mengambil sebuah prinsip tentang bagaimana multiply bisa terjadi. Prinsip pertama adalah multiply terjadi karena ada Yesus bersama dengan kita. Ini yang harus kita sadari bahwa pertumbuhan atau berkembang bisa terjadi karena ada Yesus yang bersama dengan kita. Kita sering banget cari hal-hal di luar sana untuk membuat hidup kita menjadi semakin berkembang. Kita mencoba untuk bergaul dengan banyak orang, kita mencoba untuk mengikuti banyak seminar, padahal yang kita harus tahu adalah bahwa multiply terjadi karena Yesus bersama dengan kita. Sama seperti cerita ketika Yesus membagikan makanan ke 5.000 orang yang barusan kita baca, Yesus tahu bahwa murid-murid terbatas dengan kemampuan mereka, bahkan terbatas dengan makanan yang mereka dapatkan dari antara orang banyak tersebut. Tapi Yesus mau kasih pengertian bahwa keterbatasan kita adalah breakthrough buat Tuhan bekerja. Kalau kita tidak terbatas, kita tidak akan menyadari bahwa kita butuh Yesus. Di dalam kehidupan kita, sadar bahwa kita terbatas, maka dari situ kita sadar bahwa kita butuh Yesus. Yesus mengerjakan mujizatnya di tengah keterbatasan murid-muridnya. Karena Yesus tahu bahwa Yesus adalah jawaban untuk setiap keterbatasan kita. Matius 19 ayat 26 berbicara seperti ini. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Yang kedua, multiply terjadi karena kita mengerjakannya. Walaupun kita terbatas, tapi yang Tuhan mau kita lakukan adalah kita mengerjakan bagian kita. Tuhan pasti membawa pertumbuhan dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita tidak mengerjakannya dan diam saja, pertumbuhan tidak akan terjadi. Tuhan bukan seperti kasino yang bisa tiba-tiba memberikan kita jackpot. Tuhan adalah Tuhan yang mau kita bergerak agar kehendak Tuhan buat hidup kita, terutama untuk berkembang biak dan bertambah banyak, itu bisa terjadi. Mungkin dalam kehidupan kita banyak mengalami stagnan, sehingga kita tidak bisa bergerak. Nggak perlu khawatir kenapa hal itu bisa terjadi. Yang penting kita tetap mengerjakan bagian kita. Jangan pernah khawatir tentang hasil akhirnya. Kalau kita belajar hari ini, Tuhan mau kita untuk hidup berkembang atau multiply. Jadi, stagnan itu hanya keadaan sesaat, bukanlah hasil akhir. Jangan pernah berhenti ketika kita merasa stagnan, tapi kita harus tetap berjalan. Kalau kita tidak tahu bagaimana kita menjalaninya, minta hikmat daripada Tuhan. Karena saya percaya hikmat Tuhan selalu ada buat kita. Hikmat Tuhan selalu memberikan jalan di dalam setiap keadaan. Hikmat Tuhanlah yang selalu memberikan kita jalan keluar dengan bantuan Roh Kudus di hidup kita. Dalam keadaan apapun, bahkan dalam keadaan stagnan sekalipun. Dan pasti, hikmat itu akan membawa banyak hal yang bertumbuh atau multiply di dalam kehidupan kita. Yakobus 1 ayat yang kelima terjemahan TSI-nya berkata seperti ini. Tetapi dalam suatu ujian iman, kalau kamu merasa kurang hikmat, mintalah hikmat dari Allah. Karena Allah sangat murah hati kepada semua orang dan Dia tidak pernah tersinggung kalau kita meminta hal itu kepadanya. Karena itu mintalah dan hikmat yang kamu perlukan akan diberikan kepadamu. Yang ketiga, multiply terjadi ketika kita bisa mengatur prioritas. Seperti yang kita baca di Lukas 9 di atas, bagaimana Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mengatur orang banyak tersebut duduk berkelompok-kelompok. Mengingatkan saya juga bahwa sebelum mujizat itu terjadi, Yesus mau orang-orang itu berkelompok. Pertanyaannya, agar apa dibagi berkelompok? Saya percaya mungkin agar mereka bisa tahu prioritas mana yang harus didului. Karena kalau sudah dibagi secara berkelompok, akan terlihat lebih jelas di mana orang-orang yang mungkin harus lebih diprioritaskan terlebih dahulu. Mana juga yang dilihat sepertinya harus diberi makan terlebih dahulu. Karena dengan banyaknya orang di sana, pasti ada banyak perbedaan usia ataupun kebutuhan sehingga mereka harus dibagi berkelompok supaya bisa tahu mana yang harus diprioritaskan. Ketika kita bisa membagi prioritas kita dalam setiap hal yang kita lakukan, kita bisa menjadi lebih fokus untuk melakukannya. Kita tidak bisa mengerjakan banyak hal sekaligus dan ingin pertumbuhan harus langsung terjadi.
Harus ada prioritas yang kita lakukan untuk bisa melihat terjadinya pertumbuhan di dalam kehidupan kita. Atur prioritas kita terlebih dahulu. Mungkin ada yang perlu kita kesampingkan, mungkin juga ada hal yang nggak penting untuk sementara kita tunda dahulu. Dan saya percaya setelah kita mengatur prioritas kita bisa melihat apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Dan dengan itu pertumbuhan bisa terjadi dalam hal yang kita lakukan. Mengenal dan memperhatikan setiap hal dalam hidup kita memampukan kita untuk bisa menentukan prioritas dalam hidup kita. Amsal 27 ayat yang ke-23 berbicara seperti ini. Kenalah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikanlah kawanan hewanmu. Kalau saya bilang dengan bahasa saya sendiri adalah kenalah hal baik yang engkau lakukan dalam hidup, tentukan mana yang jadi prioritasmu. Yang terakhir, yang keempat, multiply terjadi jika kita selalu excellent. Dari apa yang kita baca di Lukas 9, menurut saya murid-murid juga harus excellent dalam membagikan makanan tersebut kepada orang banyak. Bayangkan jika murid-murid tidak excellent, pasti dibutuhkan waktu lebih banyak untuk mereka membagikan makanan kepada lebih dari 5.000 orang tersebut. Saya pernah melihat bagaimana 10 orang bisa membagikan makanan kepada kurang lebih 30 orang dengan sangat rapi dan sangat cepat, sehingga semuanya mendapatkannya secara cepat dan sesuai. Saya sering mendengar orang banyak mau melakukan banyak hal, tapi yang didapati adalah mereka jadi tidak excel dalam melakukan hal tersebut. Mereka jadi orang yang biasa-biasa saja. Coba kita pelajari dan ingat bagaimana orang-orang yang hebat yang kita kenal dan kita tahu, dan bagaimana mereka bisa menjadi excellent di dalam kehidupan mereka. Dan kita melihat dalam kehidupan mereka ada perkembangan atau ada multiply. Menjadi excellent adalah sebuah budaya yang harus kita lakukan. Dan saya percaya orang-orang excellence adalah orang-orang yang siap. Siap untuk apa? Siap untuk menikmati pertumbuhan atau bisa kita bilang multiply di dalam kehidupan mereka. 2 Korintus 8 ayat yang ke-7, versi NIV-nya berbicara seperti ini. But since you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in complete earnestness, and in the love we have kindled you, see that you also excel in this grace of giving. Tapi karena kamu unggul dalam segala hal, dalam iman, dalam ucapan, dan dalam pengetahuan, dalam kesungguhan penuh, dalam kasih yang telah kami nyalakan di dalam dirimu, pastikan bahwa kamu juga unggul di dalam anugerah memberi ini. Saya percaya ketika kita menjadi orang yang excel, bahwa pertumbuhan atau multiply pasti akan terjadi di dalam kehidupan kita. Saya berdoa agar firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini bukan hanya sekedar informasi saja, tapi saya berdoa biar Roh Kudus menolong Anda dan saya untuk bisa mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan sehingga ini menjadi sebuah kehidupan bagi kita dan menjadikan hidup kita menjadi surat yang terbuka bagi orang banyak dan melihat banyak pertumbuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan bekerja di dalam kehidupan kami, Roh Kudus yang akan memimpin, mengajar, menuntun kami di dalam setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dan dimanapun kami berada, orang melihat perbuatan kami dan memuliakan Engkau sebagai Tuhan dan Bapa atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus.